Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Novita Ratnasari. Saya dari peserta sekolah paralegal. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan materi mengenai gugatan perselisihan hubungan kerja. Nah, dalam hal ini juga itu dapat mengajukan peninjauan kembali. Dan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali itu adalah hanya pihak yang berperkara sendiri, ahli warisnya, dan juga seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, dan juga orang ketiga bukan pihak dalam perkara tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Kemudian waktu dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali itu hanya 180 hari. Dan jika dilihat secara filosofis, peninjauan kembali ini untuk mengantisipasi unsur manusiawi dan juga unsur kebohongan. Nah, ketika berbicara mengenai unsur manusiawi, hakim itu kan juga sebagai manusia yang mempunyai sifat salah dan juga lupa. Nah, suatu waktu saat bisa saja hakim ini memutus secara khilaf, baik karena unsur kesengajaan, kehilafan, atau karena keterpaksaan. Nah, karena itu bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perilaku hakim tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan hukum biasa. Namun jika telah melampaui tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Kemudian ketika bicara mengenai unsur kebohongan, itu kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa ternyata ada putusan yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan dan tipu muslihat. Lalu kebohongan dan tipu muslihat itu baru terbongkar dan dapat dibuktikan dengan putusan pidana. Maka terhadap hal itu pantaslah untuk diperbaiki melalui peninjauan kembali tersebut. Kemudian juga untuk bisa mengantisipasi sebagai unsur ditemukannya alat bukti yang baru, kemudian terdapat dua putusan yang sama, baik dari objek, sumber, dan pokok perkaranya. Kemudian ada juga yang namanya eksekusi putusan. Nah, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, dalam eksekusi putusan ini, walaupun dilakukan secara sukarela oleh ketua pengadilan atau PHI melalui juru sita seharusnya, kemudian membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.